Anggota Komisi 4 DPR RI, Ono Surono menilai, program yang perlu menjadi fokus Kementerian LHK saat ini adalah program reformasi agraria dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah menangguhkan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 untuk peserta dengan kategori bukan penerima upah dan bukan pekerja, sampai masalah cleansing data terselesaikan sesuai hasil audit oleh BPKP. Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan evaluasi terkait belum tercapainya target kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia pada tahun 2019 ini. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusdayanti dan rekan saya. Saya Mendy Nugroho. Hari ini udah nggak diskon lagi ya, udah selesai. Karena kalau misalnya diskon online seluruh Indonesia ini berlaku kemarin tanggal 11 bulan 11 dan 11%. Nggak banyak diskonnya, kirain diskonnya sampai 51%, 31% gitu. Biasanya begitu, tapi biasanya kalau para pedagang ya ataupun bisnis begini dengan momen ini masih dilanjutkan biasanya memperingati hari diskon kemarin masih diperpanjang. Biasanya begitu ya. Masa sih? Kalau misalnya masih diperpanjang ya mau online lagi maksudnya gitu. Itu strategi bisnis mungkin ya kalau kita lihat biasanya ada hal-hal seperti itu. Ya kemarin saja sudah cukup bikin saya tekor. Ya. Udah cukup bikin saya tekor. Cuma kadang-kadang kalau misalnya mencoba untuk membeli beberapa produk online yang mereknya berbeda, ya atau labelnya berbeda dari yang sudah biasa dipakai, nah ini agak sedikit PR karena biasanya tuh di fotonya bagus pas datangnya hasilnya nggak sama. Jadi memang. Tapi ada juga yang menjadi pertanyaan saya bahwa dengan ribuan produk-produk online ini, kenapa begitu sulitnya mencari produk-produk dalam negeri atau dari UMKM? Semuanya kalau kita lihat dari China, semuanya dari luar negeri. Yang begini sebenarnya kalau misalnya saya main sosial media itu udah beberapa produk dalam negeri saya beli. Misalnya saja kamu tahu nggak ada satu sepatu yang sangat enak dipakai, sepatu kulit dengan harga yang sangat terjangkau dan itu ada di Kota Malang. Udah 2 sepatu dong saya beli. Udah itu dari UMKM di Malang. Ini menjadi contoh yang baik. Jadi jika kita memang memperingati hari diskon besar gitu kan, kita meluangkan waktu sedikit uang untuk berbelanja. Kalau bisa ya tadi seperti sebelah saya ini dua yang lagi keranjingan. Yang pertama adalah sepatu yang asalnya dari Malang, itu sepatu kulit bagus banget. Yang kedua adalah atau nggak kamu ada lurik ATBM di kota Yogyakarta, tepatnya arah ke Klaten. Kan nggak tahu kan? Kalau bicara negara nih, dalam kondisi daya beli masih berkurang atau turun, ya kan tingkat ekonomi juga masih gonjang-ganjing. Kita sebagai warga negara harus punya kontribusi besar. Jadi jika misalnya ada diskon besar gitu kan, kita harus bisa berbelanja, tapi juga memilih-milih juga mana yang harus kita belanja. Jangan hanya belanja dari produk-produk luar yang memang harganya jauh lebih murah. Misalnya kalau mau beli pacul pun jangan pacul yang diimpor misalnya gitu ya. Ini ya bicaranya pacul kembali. Harus kita buka dulu dengan informasi sebelum ngomongin pacul. Yang mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan Komisi 4 DPR RI dorong Kementerian LHK fokus cegah Karhutla. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengantisipasi kebakaran hutan sedini mungkin dan memberi sanksi lebih tegas kepada pihak yang terbukti terlibat. Berikut berita selengkapnya. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya beserta jajarannya baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Ono Surono menilai, program yang perlu menjadi fokus Kementerian LHK saat ini adalah program reformasi agraria dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Ono mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antara Kementerian LHK dengan Badan Penanggulangan Bencana serta stakeholder lainnya. Perusahaan yang melakukan pembakaran bukan hanya sanksi administratif tapi juga sanksi pidana juga kepada orang per orang yang melakukan pembakaran itu.
tanpa adanya penindakan secara pidana dan administratif tidak mungkin juga misalnya akan menimbulkan efek jera. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Ihsan Firdaus. Ia mendorong Kementerian LHK tidak sekedar memadamkan kebakaran semata, tetapi juga dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan mempelajari tren terjadinya. Ihsan menilai sanksi bagi pelaku karhutla perlu diperkuat sehingga dapat memberi efek jera. Karena kebakaran hutan itu biasanya itu selalu ada trennya, mulai musim kemarau sampai menjelang hujan. Makanya kemudian yang kita perlu lakukan adalah antisipasi, bukan kemudian melakukan hanya sekedar pemadaman kebakaran saja, tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana mengantisipasi sejak dari sekarang sampai 5 tahun ke depan. Kita lihat bahwa setelah selalu ada tren 4 tahun itu selalu ada kebakaran hutan yang cukup masif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penegakan hukum. Helmi dan Teguh TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI Ono Surono menilai bahwa program yang perlu menjadi fokus Kementerian LHK saat ini adalah program reformasi agraria. Ya, kalau misalnya memang ada beberapa program yang fokus dengan Kementerian LHK saat ini yang berkaitan dengan karhutla. Nah, setidaknya memang kondisi sampai saat ini pemerintah harus punya PR besar. Bagaimana caranya untuk masalah karhutla ini bisa teratasi dengan baik. Kalaupun misalnya ada beberapa sanksi tegas yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan oknum-oknum yang agak nakal. Ini sudah diberlakukan kok, jadi jangan khawatir ya dengan menteri yang masih sama. Ya, beberapa tindakan ataupun program yang sudah dibuat ini masih terus dilakukan. Ini fungsi dari anggota DPR RI untuk bisa mengawasi bagaimana penanganan hutan, terutama kebakaran hutan ini bisa berjalan dengan baik. Harusnya begitu ya. Betul. Kemudian di berita kedua terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan perlu ditangguhkan. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah menangguhkan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 untuk peserta dengan kategori bukan penerima upah dan bukan pekerja sampai masalah cleansing data terselesaikan sesuai dengan hasil audit oleh BPKP. Berikut berita selengkapnya. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah menangguhkan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 untuk peserta dengan kategori bukan penerima upah dan bukan pekerja, sampai masalah cleansing data terselesaikan sesuai hasil audit oleh BPKP. Ditemui usai rapat kerja dengan Menkes, Dirut, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara mengatakan, Komisi 9 akan terus memperjuangkan peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang bukan pekerja penerima upah dan bukan pekerja, agar tidak mengalami kenaikan iuran. Pemerintah harus mencari terobosan lain untuk mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan agar tidak menaikkan iuran. Bukan berarti kita di DPR RI ini tidak paham bahwa kewenangan menaikkan iuran itu sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah. Tapi tentunya sebagai wakil rakyat, kita juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang kita rasa untuk kelas 3. Bukan pekerja ataupun para pekerja bukan penerima upah, kenaikan ini tentu akan memberatkan. Senada dengan itu, anggota Komisi 9 DPR RI Aliyah Mustika juga meminta BPJS Kesehatan harus bisa menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan kepada peserta sebagai konsekuensi dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Perlu ditingkatkan dan mereka memberikan juga masukan kepada kami yang akan kami teruskan kepada BPJS Kesehatan, yaitu bagaimana peningkatan pelayanan dan juga ada kuota-kuota tertentu terhadap yang digelontorkan ke BPJS Kesehatan sendiri. Mahir dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Dewi Asmara, anggota Komisi 9 mengatakan bahwa Komisi 9 akan terus memperjuangkan peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang bukan pekerja penerima upah dan bukan pekerja agar tidak mengalami kenaikan iuran. Pemerintah harus mencari terobosan lain untuk mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan agar tidak menaikkan iuran. Senada dengan itu, anggota Komisi 9 Aliyah Mustika juga meminta BPJS Kesehatan harus bisa menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan pada peserta sebagai konsekuensi dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Banyak juga ya berbagai pihak yang mengatakan untuk ditangguhkan terlebih dahulu. Ditangguhkan berarti harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk bisa per tanggal 1 Januari 2020 ini disahkan atau diumumkan secara resmi untuk masalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Nah, tapi kalau misalnya sampai saat ini sepertinya pemerintah memang sudah concern ataupun juga sudah dengan bulat
tekad bulat ini untuk tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kembali lagi pemirsa, pada saat memang untuk kelas 3, nah ini beberapa saudara kita akan mendapatkan kesempatan untuk diberikan subsidi dari pemerintah. Jadi jangan khawatir, kembali lagi jangan khawatir kalaupun misalnya kenaikan ini dilakukan, karena memang ada beberapa step-step yang diambil untuk tetap saudara-saudara kita yang BPJS Kesehatan itu di kelas 3 itu mendapatkan subsidi ataupun bantuan dari pemerintah. Tapi menarik juga terkait dengan BPJS Kesehatan. Kalau misalnya yang disoroti untuk kelas 3 yang bukan pekerja dengan upah ini kan memang sudah disubsidi. Tapi kalau kemarin kita lihat dari rapat kerja dengan Menteri Kesehatan kan Bu Ripka misalnya mengatakan bahwa yang menjadi rawan atau harus diperhatikan adalah misalnya para pekerja yang misalnya habis di PHK, mereka belum masuk dalam kategori miskin atau belum kelas 3. Nah, ini kan mereka belum disubsidi, tapi mereka sudah tidak mempunyai pekerjaan ini. Data-data inilah yang selalu disoroti oleh anggota DPR RI. Ya itu dia, kalau misalnya memang maaf amit-amit kita di PHK dan kemudian kan BPJS Kesehatannya harus tetap berjalan, harus buru-buru, harus secepat mungkin untuk mendaftarkan diri lagi, maksudnya mendatakan diri bahwa kondisi sampai saat ini ataupun kondisi saat ini saya sudah tidak sedang bekerja, kan harus dilaporkan, pendataan kembali. Memang dengan pembaharuan data ini kan dibutuhkan waktu yang sangat cepat. Bagaimana masyarakat dengan jumlah yang cukup besar misalnya, dari kategori misalnya kelas 2 harus turun kelas 3, ini kan memang butuh proses waktu yang lama dan ini memang terus disoroti ya. Pokoknya yakin aja, kan tahun depan akan reformasi birokrasi besar-besaran kan? Yakin. Mudah-mudahan ya. Pasti dong. Di berita ketiga terkait dengan target kunjungan Wisman harus dievaluasi. Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan evaluasi terkait belum tercapainya target kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia pada tahun 2019 ini. Berikut berita selengkapnya. Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan evaluasi terkait belum tercapainya target kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia pada tahun 2019 ini. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifa menyampaikan, bisa memahami jika Menparekraf yang baru mengalami kesulitan untuk memenuhi target kunjungan Wisman di tahun 2019 ini. Namun, Menparekraf harus melakukan evaluasi menyeluruh agar bisa meningkatkan jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia dan target di tahun 2020 bisa tercapai. Kita bukan sekedar kepada 5 daerah super prioritas itu, tapi yang harus kita dorong adalah bagaimana kita mendorong daerah-daerah yang memiliki kualifikasi untuk daerah wisata, mereka mengalokasikan dalam APBD-nya bagaimana pengembangan destinasi wisata. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI, Hadafi menyampaikan, terkait belum tercapainya target kunjungan Wisman ke Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus bisa melihat aspek lain yang menunjang peningkatan minat wisata ke Indonesia. Dengan kemudahan promosi melalui media sosial saat ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan lebih aktif lagi untuk menarik minat Wisman berkunjung ke Indonesia. Kita tahu bahwa turunan dari pariwisata ada ekonomi kreatif berkenaan makanan, kemudian juga ada dengan fun semacam bagaimana di tempat-tempat wisata, hiburan segala macam. Kemudian apa fashionnya, ya kan? Kita tahu sekarang ini banyak sekali produk-produk kerajinan daerah itu yang go internasional. Nah ini harus kita support. Nadia dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa menyampaikan bahwa bisa memahami jika Menparekraf yang baru mengalami kesulitan untuk memenuhi target kunjungan Wisman di tahun 2019 ini. Namun Menparekraf harus melakukan evaluasi menyeluruh agar bisa meningkatkan jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia dan target di tahun 2020 bisa tercapai. Sementara anggota Komisi 10 lainnya Hadafi menyampaikan bahwa terkait belum tercapainya target kunjungan Wisman ke Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus bisa melihat aspek lain yang menunjang peningkatan minat wisata ke Indonesia dengan kemudahan promosi melalui media sosial saat ini. Ya kalau misalnya target 2019 ya agak sulit sekali lah, karena ini kita sudah bulan November, bulan depan kita sudah akhir tahun. Tapi kalau misalnya memang untuk masalah beberapa target yang harus dicapai untuk Menteri sekarang, Mas Wisnu Tama. Nah ini juga harus dikaji kembali. Kalaupun misalnya ternyata Mas Wisnu punya terobosan yang spektakuler, jadi di tahun 2019 di bulan Desember tiba-tiba Wisman itu pada datang ke Indonesia. Agak ramai juga. Entah gimana caranya. Yakin gitu, lah ya. Kemarin agak sedikit ramai di sosial media bahwa Mas Wisnu Tama atau Pak Wisnu Tama ya, ini akan membuat Bali menjadi ramah
misalnya dari sisi Muslim gitu kan, wisata Muslim, tapi juga ada yang protes. Sebenarnya Bali itu bukan nggak ramah, sampai saat ini juga Bali jauh lebih ramah terhadap wisata Muslim. Iya, sebenarnya gitu. Bali fleksibel, akhirnya nggak ada yang dibilang ini bukan atau harus khusus atau bagaimana. Sebenarnya Bali itu udah dengan konsepnya sekarang yang ditutup sudah sekarang banyak adalah tidak engagement. memoles yang sudah bagus. Jadi banyak destinasi wisata yang belum tersentuh, inilah justru yang diinginkan oleh masyarakat luas, bisa disentuh oleh Pak Wisnu Tama atau Menteri baru ini menjadi destinasi tapi kalau misalnya kita kelas bicara dunia, akhir tahun itu kita bicaranya masalah beberapa destinasi pariwisata yang sudah ada sekarang saja, yang misalnya jadi minat para wisatawan asing untuk ke Indonesia, misalnya ada Bali, Wakatobika, Danau Toba, Raja Ampat. Nah mungkin ini dulu yang memang untuk mengejar ketertinggalan di 1 bulan terakhir. Tapi kalau misalnya nanti masuk tahun 2020, harus tinggal itu. Sudah mulai bisa. Yang nggak kedengeran, yang belum kedengeran. Yakinlah kalau misalnya masalah pariwisata di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Optimis kok. Tapi tadi harus ditunjang dengan infrastruktur yang bagus, ya sumber daya manusia juga yang mumpuni. Artinya jika kita ingin menarik wisatawan dari luar negeri untuk bisa datang, ya semuanya sudah enak lah datang ke Indonesia. Ya. Pasti bisa lah ya, bisa. yakin saja ya, karena kan untuk masalah peningkatan perbaikan. Pemirsa, 3 informasi berita sudah kami berikan ke depan Anda. Kami jeda terlebih dahulu ya, karena kami akan hadir ke depan Anda seperti biasa dengan surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silahkan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Dua surat kabar sudah ada di meja kami pada pagi hari ini, pemirsa. Ini ada koran Tempo, begitupun harian Kompas. Sepertinya memang ada beberapa koran yang memang kami pilihkan ini sama terus ya setiap hari ya. Harian Kompas, begitupun juga koran Tempo. Apa saja yang akan kami berikan informasi ke hadapan Anda, ini kok berkaitan juga dengan pemilihan langsung. Oh iya, Pak Pilkada lagi tahun depan. Kita akan segera bacakan dan kami masuk dalam headline surat kabar. Saya akan bacakan di harian Tempo atau koran Tempo pada pagi hari ini mengangkat pemilihan langsung dievaluasi. Pemerintah mengusulkan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan pemilihan langsung yang diterapkan sejak tahun 2005 itu dianggap berbiaya tinggi dan penuh politik uang. Dinilai sebagai jalan menuju sistem orde baru. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah dilaksanakan mulai tahun 1999 melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengubah prosesnya menjadi pemilihan langsung. Kewenangan DPRD dipulihkan sejak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan sebelum dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai bekal pengusulan, kementerian bakal mengelompokkan daerah-daerah berdasarkan efektivitas pelaksanaan pemilihan langsung. Kajian menyeluruh akan dilakukan dengan mendengarkan masukan dari institusi pendidikan dan organisasi masyarakat. Kementerian mengusulkan skema anyar melalui diberlakukan pemilihan
mulai tahun 2024. Nanti akan diberlakukan gitu seperti dulu lagi, jadi lewat DPRD ditentukan. Ya, tapi kalau misalnya memang untuk masalah politik uang nggak bisa dihindari sih ya, kalau untuk masalah pemilihan langsung ataupun misalnya ada pilkada ataupun kemarin juga pilpres, jadinya sepertinya memang politik uang merajai pada saat memang ada pemilihan kepala daerah. Mungkin jumlahnya jauh lebih sedikit ya, jikalau memang harus terjadi politik uang yang dibayarkan anggota DPRD saja. Iya, makanya kontestasinya sebenarnya agak bagaimana ya? Masalah masih menjadi masalah kontroversi politik uang ya? Kayaknya masih akan terus bergulir kok. Ini menjadi kontroversi yang luar biasa, adanya masyarakat yang setuju dan tidak setuju jika misalnya pemilihan kepala daerah ini dikembalikan lagi kepada DPRD ya. Betul. Ya, kemudian saya akan bacakan di Harian Kompas pada pagi hari ini, mengangkat desa-desa bermasalah di Konawe bertambah. Legalitas 3 peraturan daerah di Konawe yang menjadi dasar pembentukan 101 desa penerima dana desa diduga bermasalah. Ratusan miliar rupiah dana desa sudah dikucurkan ke daerah ini. Jumlah desa penerima dana desa yang diduga bermasalah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara bertambah. Dan penelusuran terbaru ada 101 desa dari sebelumnya 56 desa yang dibentuk berdasarkan 3 peraturan daerah yang diduga kuat bermasalah. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menjelaskan bahwa tim yang ada di bawah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri itu beranggotakan belasan orang. Mereka bertugas memverifikasi perbedaan data serta berkoordinasi dengan Pemkab dan kepolisian. Nah loh, banyak lagi desa-desa siluman yang akhirnya keluar juga. Kalaupun misalnya awalnya dari 56 desa yang ada ataupun tercatat, kok tiba-tiba untuk masalah pengajuan 2020 jadi 101 misalnya. Kenapa jadi membengkak ya? Membengkaknya 100% lagi. Ada saja ya orang cara mengambil uang atau mencuri uang rakyat, uang negara ini dengan cara nggak ada desa dibikin desa, biar dana desanya turun gitu kan. Kita lihat ini baru di Konawe loh, ini dari salah satu daerah ataupun kabupaten di Sulawesi Tenggara. Kita belum lihat dari yang lain, kita belum masuk ke pulau yang lain. Kalaupun misalnya memang ternyata jadi banyak bermunculan desa-desa siluman, menurut saya. Ini Pak Tito lah tugasnya, beliau sebagai yang notabene-nya juga mantan Kapolri ya, punya jaringan yang kuat. Diusut tuntas dong Pak, ya kan? Kaget melihat jumlah anggaran yang begitu besar, akhirnya desa-desa yang bermasalah ataupun desa-desa siluman jadi bertambah. Pemirsa, 2 headline surat kabar sudah kami bacakan ke depan Anda, Koran Tempo, begitupun juga Harian Kompas yang terbit pada hari ini Selasa 12 November 2019. Silakan dilihat detailnya di sana ya. Kami jeda kembali, kami akan hadir ke depan Anda dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Kondisi tekstil di Indonesia ini ada yang mengatakan bahwa ini dengan kondisi sangat terpuruk, ataupun misalnya jangan-jangan sudah ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Tapi kalau misalnya ada peraturan dari Menteri Keuangan yang memang nantinya juga akan bisa mengakomodir untuk masalah perlindungan bagi kondisi tekstil di Indonesia ini menjadi angin segar bagi beberapa perusahaan yang memang sudah mau gulung tikar ataupun misalnya sudah bangkrut. Tapi apakah benar nantinya juga akan ada beberapa peraturan yang bisa melindungi kondisi tekstil di Indonesia? Tolong jawab. Oh, salah ya.
Masih banyak pertanyaan juga ya keluarnya PMK ini atau Peraturan Menteri Keuangan ini, apakah memang benar-benar melindungi dari tekstil di Indonesia untuk kebangkrutan atau untuk bisa melindungi produk-produk lokal, atau justru sebenarnya malah persaingan ini semakin memperpuruk sebenarnya? Ini banyak sekali pertanyaan seperti itu juga. Tidak tahu, kalau banyak pertanyaan harusnya juga ditanya langsung ke narasumber kita ya, yang nanti juga akan kami hadirkan ke depan ada pemirsa. Tapi informasi selengkapnya mengenai keluar Peraturan Menteri Keuangan untuk melindungi tekstil dari kebangkrutan, kami akan berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Keluar PMK untuk lindungi tekstil dari kebangkrutan. 3 PMK tersebut adalah PMK 161 PMK 010 2019, PMK 162 PMK 010 2019, dan PMK 163 PMK 010 2019. Sesuai dengan hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk kain. Dalam PMK tersebut yang bernomor 162, ketiga aturan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengamankan industri dalam negeri serta mendorong penggunaan produk dari pasar domestik. Melalui PMK 161, Kementerian Keuangan telah menetapkan BMTPS terhadap produk benang selain benang jahit dari serta staple sintetik dan artifisial yang diimpor mulai dari Rp1.405 per kilogram. Sementara dari PMK 162, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan BMTPS untuk produk kain yang diimpor mulai dari Rp1.318 per meter hingga Rp9.521 per meter, serta tarif ad valorem berkisar 36,30% hingga 67,70%. Sedangkan dalam PMK 163, Kementerian Keuangan juga mengenakan BMTPS terhadap produk tirai termasuk gorden, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diimpor sebesar Rp41.083 per kilogram. Hal ini dilakukan untuk melindungi produk tekstil lokal yang semakin sulit berkembang akibat dari banjirnya impor tekstil dari luar negeri. Orang UI marah. Iya pemirsa, setidaknya memang untuk informasi lengkap sudah kami berikan ke hadapan Anda. Pada pagi hari ini kita masuk pada segmen dialog, sudah hadir bersama kami di sini Bapak Johnny Edward. Ya, beliau salah satu pengamat ekonomi ini selalu Indonesia. Mengamati masalah barang-barang yang menjadi merugikan masyarakat. Dulu selalu kita berdiskusi, penting nggak sih misalnya tekstil kita akhirnya rugi harus masuknya barang-barang impor dari luar negeri. Nah ini pemerintah belum ada progresnya. Nah ini kalau udah ada PMK, yakin nggak gitu ya? Tapi sebenarnya kita sudah pernah bahas dengan beliau kan, bahwa emang ini dibutuhkan beberapa poin-poin tertentu yang menjadi angin segar bagi para perusahaan tekstil di Indonesia. Selamat pagi Pak Joni, apa kabar? Pagi, selamat Pak. Kalau misalnya peraturan Menteri Keuangan, benar kan? Ini kan merupakan salah satu titik positif dong kalau pada saat pemerintah mengambil sikap mengenai yang berkaitan dengan perusahaan tekstil di Indonesia. Ya, ini sebenarnya jawaban atas akumulasi masalah industri tekstil selama ini ya. Jadi ada 3 peraturan Menteri Keuangan. PMK 161 terkait impor serat dan benang, PMK 162 terkait kain, dan PMK 163 terkait tirai, gorden dan segala. Dan itu semua
sebenarnya menjawab disparitas harga yang tidak seimbang antara produk impor dan produk lokal. Jadi sejarahnya itu impor produk-produk tekstil dan TPT ya, tekstil dan produk tekstil itu banyak kemudahan. Sementara produk lokal tidak ada kemudahan yang sepadan dengan diberikan. Seperti impor produk tekstil Cina, ketika masuk Indonesia, negaranya memberikan namanya tax rebate, potongan pajak sekitar 10%, 15%, 19%. Artinya dari sisi pajak dia sudah kompetitif dari produk Indonesia. Kedua, produk-produk Cina yang berorientasi ekspor juga diberikan potongan bunga bank. Kalau di biaya bank tuh bunga rata-rata 4% di Cina, tapi untuk kebutuhan ekspor dipotong menjadi 2% ya, lebih murah. Ketiga, ada semacam potongan juga biaya UMR-nya. UMR di sana untuk kebutuhan produk lokal ya mungkin sekian lah, tapi untuk ekspor dipotong lagi separuhnya. Jadi dari dalam negeri produk Cina sudah dibekali banyak peluru nih. Ketika diekspor ke negara lain, terutama ke Indonesia, dia sudah sangat kompetitif. Sampai ke Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan bea masuk 0%. Sementara produk tekstil lokal dikenakan 20%. Jadi plus sudah kalah dari awal. Sebelum masuk sebelum masuk outlet perdagangan dia sudah kalah modalnya ya, modal dasarnya sudah kalah. Sehingga kita dapat mendengar ya, produk tekstil dari Cina itu kalau di gudang kita beli itu diskonnya 60%. Tapi artinya apa Pak? Kalau kita bicara masalah PMK ini menjadi rule sudah on the track misalnya dari pemerintah sudah melakukan. Apakah ini sudah cukup atau misalnya haruskah seperti negara-negara lain, misalnya ambil contoh misalnya seperti di Cina sendiri, dari awal mereka sudah dikasihkan banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk bisa pangsanya menembus negara-negara lain. Perlu nggak sih atau hanya cukup di sini kita sudah bisa settle? Sampai tahap PMK ini kita bersyukur karena pemerintah mengenakan biaya masuk 37,3% sampai 67,7%. Artinya tinggi. Artinya untuk bersaing dengan peluru-peluru yang dilemparkan oleh Cina kepada industrinya, itu mudah-mudahan matching, paling tidak equal ya. Paling tidak equal. Equal saja sebenarnya kita untung. Kenapa? Produk kita jauh lebih bagus. Dari sisi lebih kompetitif, lebih baik. Dan itu sebabnya produk kita juga diekspor diterima. Saya punya teman pengusaha China yang dia sangat baik produknya dan dipakai di Timur Tengah, baju kurung. Produknya nggak unik-unik, cuma baju hitam, coklat atau krem, udah kirim dipakai. Orang sana kan nggak aneh-aneh pakai wanitanya, pakai baju kurung. Itu berbal-bal tiap minggu diekspor. Bagus, kompetitif. Dan terhadap produk yang tidak kompetitif tentu dia mati. Nah, banyak juga produk industri tekstil kita yang base-nya ekspor ke Hong Kong. Hong Kongnya sedang rusuh, pasarnya jatuh. Sehingga hari ini ada 188 perusahaan tekstil di Jawa Barat yang raksasa-raksasa itu kolaps. Hampir 64.000 pegawai karyawannya. Kebijakan seperti ini apa justru dengan misalnya ada ratusan dari pabrik tekstil ini justru nanti bisa bergeliat kembali, atau mereka harus bagaimana dengan ada kebijakan seperti ini? Dengan adanya PMK 161, 162, 163 ini, otomatis produk impor masuk, dia harganya harus menyesuaikan. Dia sudah menghitung bea masuk ini sebagai barang modal dia. Dia sudah harus mempricing ketika menjual, sudah include bea masuk ini, sehingga sepadan nanti di syukur-syukur masih lebih murah kita. Katakanlah sepadan saja, kita masih lebih kompetitif. Jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya pemerintah udah mulai sadar ya Pak ya, kalau misalnya dengan kondisi sampai saat ini adalah memang harus disuntikkan dengan kondisi peraturan dari Menteri Keuangan ini. Kalau dulu-dulu kan berarti ada pembiaran yang cukup lama dong. Saya tidak melihat itu. Yang saya lihat banyaknya kepentingan di dalam kabinet. Nah, sekaranglah kepentingan yang lurus nih, yang mengeluarkan kebijakan yang kepentingan sudah benar nih, sesuai harapan rakyat, sesuai harapan isu industri. Di masa lalu ada kepentingan-kepentingan yang dampaknya membuat industri tekstil bangkrut. Nah, inilah pil pahit untuk mencegah kebangkrutan yang lebih masif ya. 64.000 karyawan PHK kan luar biasa. Sementara kita butuh pertumbuhan. Dengan PHK berarti kan pertumbuhan turun.
Nah, dengan begini kita berharap 5 tahun ke depan kita bergairah kembali. Nah, tapi apakah itu cukup? Nah, itu pertanyaan kan. Apakah PMK itu cukup? Menurut saya belum. Harus ada pengawasan yang ketat dari Kementerian Teknis untuk mengecek volume impor barang dan kualitas jenis barang. Sesuai nggak dengan notanya? Kalau sesuai, silakan masuk. Ini banyak yang tidak sesuai, dimasukin saja sehingga menyebabkan banjir. Banjir, bahkan ada juga impor fiktif yang lewat pulau-pulau kecil, pelabuhan-pelabuhan kecil, yang itu menyebabkan industri di lokasi setempat juga bangkrut. Nah, ini harus dicegah. Jadi harus menyeluruh dan komprehensif. Jangan sampai hal-hal di masa lalu terjadi lagi. Dengan tarifnya kita sudah kalah, pajaknya kita kalah, bunga banknya kita kalah, SDM-nya kita kalah, ditambah kali kecurangan. Nah, ini ke depannya kita harus perbaiki. Tapi kalau kita lihat dari kebijakan, oke lah, ini sudah mulai on track. Udah on track. Tapi lagi-lagi kan kita harus masuk ke perang dagang. Mau nggak mau kan antar negara ini sudah mulai harus menunjukkan namanya perang dagang. Artinya ada satu kontribusi strategi untuk bisa membuat persaingan ini menjadi lebih oke lah. Pasti Cina nggak mau kalah dengan kondisi seperti ini. Keluar kebijakan seperti ini kan pasti akan membuat Cina bergerak lagi. Ini lebih punya strategi lagi. Nah, ini negara harus bagaimana menyikapi seperti ini? Kalau kita lihat kan Cina agak sedikit licin untuk bisa bicara. Kalau lihat karakter perang dagang Cina dengan Amerika, Cina selalu mengeluarkan biaya masuk sepadan dengan dikeluarkan Amerika. Dan produknya juga sepadan. Nah, kalau ibaratnya tekstil, kita ke Cina sedikit. Justru Cina yang banyak ke kita. Yang kita khawatirkan, kita sedang merayu Cina supaya menerima ekspor sawit kita yang di-ban di Eropa. Kita khawatir nanti dengan adanya peraturan biaya masuk yang dinaikkan itu, Cina mengulik-ulik lagi sawit kita. Ini yang kita khawatirkan. Jadi cross ekspor, cross impor, cross ekspor, ini harus kita cegah. Nah, diplomasi harus jalan di sini. Jangan, karena ini memperluas yang namanya perang dagang. Karena emang dasarnya, mohon maaf ya, Cina itu yang merusak pasar perdagangan dunia. Kenapa Trump menjadi marah, mengeluarkan berbagai biaya masuk impor itu dinaikkan berlipat-lipat? Karena memang yang itu tadi saya bilang, ada tax rebate, ada potongan bunga, ada potongan UMR, ada pembebasan biaya masuk di negeri setempat, di kita terutama. Ya, dengan begini barang dia menjadi sangat murah. Ilustrasi, saya ke Jepang ya. Seperti biasa kalau kita jalan ke luar negeri, teman-teman di kantor nitip. Beliin korek api, beliin ini, beliin itu. Oke. Saya datang ke satu counter yang di situ korek api made in Jepang. Di sebelahnya barangnya sama, besarannya sama, kualitasnya sama. Sini made in China. Di sini harga 1, dengan merek Cina kita bisa dapat 10. Karena apa? Karena itu tadi, ada tax rebate, ada potongan bunga, ada potongan UMR, ada potongan biaya masuk dan sebagainya. Sehingga dia, ini yang dinamakan dumping ya. Cina tidak memberikan potongan kalau dia produk untuk dalam negeri. Artinya barang dalam negeri dia lebih mahal. Kalau digunakan untuk ekspor, barang dia menjadi murah. Tujuannya apa? Karena Cina mengalami overpopulation 400 juta. Supaya apa? Supaya dia bisa buka industri di negara tujuan. Sehingga dia bisa ekspor manusia juga. Tapi ada satu perlindungan yang besar terhadap warga negaranya kalau kita bicara masalah Cina. Begitu mereka memprotek masyarakatnya, warga negaranya dengan seperti itu. Akankah atau Indonesia perlu nggak sih dengan sistem yang Cina pakai seperti itu memprotek, melindungi warga negaranya dengan baik, produk-produknya bisa dikawal sampai misalnya tujuan? Nah, inilah cara Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dibuat range biaya masuk antara 37,3% sampai 67,7%. Ini caranya, dibuat range. Jadi dengan begini dipantau nih 100-200 hari ke depan. Kalau kita ini kondusif, ya bagus. Kalau kurang, naikin lagi. Apa susahnya? Jadi artinya 200 hari ini memang masih dalam kontrol, fleksibel. Evaluasi. Pak Joni, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari lapor LHKASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHKASN melalui aplikasi Siharka.
Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen, masih dengan Pak Joni. Ini Pak Joni, kalau bicara masalah perang dagang saya agak sedikit menarik ya, karena Cina ini benar-benar sudah menguasai dunia. Amerika aja Pak Trump begitu kewalahan dengan adanya perang dagang antara Cina dan Amerika. Nah, Indonesia ini ada di tengah. Berbagai peraturan sudah dikeluarkan, bahkan terakhir PMK sudah dikeluarkan. Nah, hanya dengan PMK atau bahkan kebijakan-kebijakan lain, seberapa jauh Indonesia bisa bertahan dengan perang dagang Indonesia-Cina ini? Ya. Kita memang ditakdirkan sebagai negara yang bebas aktif ya, secara politik. Artinya berteman dengan siapa aja bebas, ke Amerika kita berteman, ke Cina kita berteman. Tapi ketika Cina dan Amerikanya berseteru, berperang secara ekonomi, mau tidak mau kita juga terpengaruh. Nah, ada selain kebijakan-kebijakan yang sifatnya perlindungan seperti ini, kita harus meningkatkan lobby. Ini penting. Ketika Amerika diplomasi ditingkatkan. Ketika Amerika meningkatkan bea masuk sejumlah barang impor dari Cina, sebaliknya Cina juga meningkatkan sebagai kebijakan balasan, kita harus lihat item per item barang itu untuk kita jadikan peluang. Kita kalah lincah sama Vietnam, sehingga pertumbuhan ekonomi Vietnam lebih tinggi dari kita, 7% lebih. Terus ketika ada sekitar 32 industri di Cina hengkang, tak satu pun ke Indonesia, tapi bergeser ke Vietnam. Ada apa? Karena dia memberlakukan permainan fiskal yang cantik. Seperti kalau ada relokasi industri dari Cina ke Vietnam, nilainya triliun tentu ya, itu akan diberikan pembebasan PPh-nya, PPh badan industrinya, PPh tenaga kerja asingnya itu dibebaskan 10 tahun ke depan, nggak perlu bayar PPh dia. Bahkan produk orang lokal yang bekerja di pabrik itu membantu pun diberikan kebebasan PPh 5 tahun misalnya. Itu kan gimmick fiskal ya yang menarik, dan ini pertama dilakukan oleh Makedonia. Itu sebabnya banyak industri relokasi ke negeri itu. Ya, dia 10 tahun tidak menikmati PPh, tapi kan tetap dapat tenaga kerja. Begitu 10 tahun habis, dapat PPh-nya juga.
industri sudah nyaman. Ini seperti ini yang harus kita mainkan. Kita belum main ke sana, baru main strike langsung naikin biaya masuk. Ya kayak pemadam kebakaran jadinya. Ya perlu sedikit cantik lah main fiskalnya itu. Nah ini kita harus naikin grade kita supaya investor masuk gitu. Daya saing kita juga naik akhirnya. Gitu. Tapi kalau misalnya melihat efek ya Pak ya dari keluarnya PMK 161, 162, 163 ini, kalau dalam waktu dekat nanti yang paling signifikan terlihat tuh apa Pak? Ya jumlah impor barang tekstil dari Cina itu akan berkurang. Oh. Kita tahu utilisasi industri tekstil kita itu baru 49%. Sementara utilisasi industri tekstil Cina, Vietnam, Bangladesh itu sudah 78 sampai 80%. Kenapa utilisasi kita rendah? Karena banyaknya barang impor yang masuk. Kenapa banyak impor masuk? Kesalahan kebijakan di masa lalu. Impor itu kita butuhkan terhadap produk yang langka di kita. Kita raja loh tekstil. Kok diimpor tekstil yang lebih murah? Mati industri kita. Harusnya terhadap sesuatu yang kita langka. Apa misalnya? Barang langka di sini. Produk IT kita masih langka. Bolehlah impor. Cuman dijaga volumenya, nilainya. Supaya benar-benar impor itu benar-benar untuk sebagai suplemen kekurangan kita. Bukan untuk mematikan industri yang ada kita. Kita punya pabrik baja, impor baja gede-gedean. Kita punya pabrik semen, impor semen. Ini kebijakan super bodoh sepanjang sejarah kita. Itu sebabnya defisit transaksi perdagangan kita tertinggi sepanjang kita merdeka 74 tahun. Tertinggi 8,5 miliar US. Ya, kebijakan bodoh tadi. Nah ini model-model kebijakan seperti ini harus dihilangkan. Impor itu dibutuhkan untuk sesuatu yang kita langka, kurang. Karena kurang kita mengimpor. Tapi buat importir beda lagi pandangannya. Pokoknya nggak peduli, yang penting ada margin, diambil. Nah ini kan binatang ekonomi. Itu sebabnya Menteri Perdagangan harus mengatur binatang-binatang ekonomi ini. Jangan malah mau nurutin, aturable, ya. Itu yang terjadi masa lalu. Tapi kalau kita bicara masalah konsumen, Indonesia kan sudah terkenal dengan negara konsumtif. Apa saja dijual di Indonesia pasti laku. Apalagi masalah produk-produk ibu-ibu. Seharusnya branded dari luar negeri, walaupun sudah dikenakan biaya yang luar biasa tingginya, mereka masih diburu. Nah, bagaimana sih mengelola bahwa budaya konsumen di Indonesia masyarakat ini juga bisa berkurang? Minimal bisa sadar bahwa budaya lokal, produk-produk lokal ini jauh lebih bagus. Ya, inilah untungnya negara dengan penduduk besar. Hampir 55% dari pertumbuhan kita ditopang oleh konsumsi ini. Sebenarnya konsumsi itu bagus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi pemerintah lalai, lupa mengalirkan duit ke rakyat. Dalam artian yang perputaran ekonomi ya, bukan APBN digelontorin suruh belanja. Tapi mekanisme yang diciptakan begitu cantik sehingga rakyat tetap punya duit, tetap bisa beli ini, beli itu gitu ya. Nah kalau kita datang ke Tanah Abang, mau cari jilbab, mau cari gaun, mau cari baju jubah, mau cari baju koko, itu udah made in China semua. Udah banyak. Bahkan ke Mekah, kalau Anda umroh atau haji, tasbih itu dari Cina, peci dari Cina. Kalau di Hong Kong, all of produk Cina semua udah. Saya cari produk Cibaduyut nggak bakal ada. Nah kita masih bagus, punya ada produk-produk kita, industri kita cukup kuat, ada sepatu Cibaduyut, tekstil Bandung, macam-macam kita masih kuat. Ini harus dijaga dan bila perlu dibesarkan mendunia. Ini dibutuhkan seorang Menteri Perdagangan yang punya jiwa dan darah NKRI. Kalau tidak ada jiwa dan darah NKRI, begini jadinya. Ini sudah mulai ke arah NKRI, ini udah bagus, kita support lah. Terima kasih banyak Pak Joni sudah hadir pada pagi hari ini. Sepertinya memang rasa keindonesiaan ini yang memang harus dihadirkan di diri kita semua ya. Mulai dari kita Hello-Medi. Ya juga. Jadi tadi peningkat pemangku kebijakan tadi juga harus bisa lebih kuat lagi. Para menterinya yang sudah dipilih nih kali kedua Pak Jokowi harus bisa ke NKRI-nya kuat ya. Amin. Semoga semua berjalan baik ya. Pemirsa, kini giliran kami akan bacakan ke depan Anda mengenai maksud kami kegiatan anggota Dewan pada hari ini, dan kami akan berikan dan hadirkan di layar kaca Anda. Dan pemirsa melihat dengan kondisi pada pagi hari ini, beberapa kegiatan maupun agenda anggota Dewan mulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian juga ada di pukul 9, ini juga ada di Perpus DPR RI, ada seminar perpustakaan, pemirsa, akses lengkap karya bangsa, dan penyerahan
terbitan DPR RI kepada Perpusnas Republik Indonesia. Ini bertempat di Ruang Abdul Muiz dan ini akan terus berlanjut hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat di Komisi 6 DPR RI. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini telah usai. Saya Sudayanti. Saya Medi Nugroho. Beserta Bapak Joni Edward mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Pak Joni.